Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi di ibadah tanggal Minggu pada hari ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang sampai saat ini Tuhan Yesus kami rasakan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkatilah ibadah tanggal minggu kami ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau sempurnakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Berkatlah jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di rumah-rumah Tuhan, di kamar-kamar Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu hadir tengah-tengah mereka dan hadir tengah-tengah kami juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Bersama kita katakan amin. Mari sama-sama kita katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya mengurapi
Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, amin. Urapanmu, kami rindu Tuhan Yesus. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita tengah minggu. Dan saya percaya kita semua mau diberkati dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur Tuhan untuk sore yang indah ini Bapa, di mana kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami rindu terus Bapa untuk mau duduk diam Bapa di kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jamalah setiap kami Bapa, dimanapun kami saat ini berada Tuhan, baik kami yang ada di ruangan ini Bapa, yang ada di rumah Tuhan, yang ada di kamar-kamar, bahkan dimanapun saat ini berada Bapa. Tuhan Yesus yang baik, jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami Bapa, agar firman ini Bapa boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami senantiasa layak ada di hadirat-Mu. Terpujilah Engkau selamanya Bapa, terpujilah Engkau selamanya. Bahkan hamba sendiri Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi mulut bibirku Tuhan, sehingga perkataan ini benar-benar berasal dari Engkau ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita mau belajar bersama dengan tema kita, menyadari sudah disembuhkan. Menyadari sudah disembuhkan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah, bahkan sering mendengarkan kisah ini, yaitu perempuan pendarahan selama 12 tahun. Kita mau belajar Bapak Ibu, apa yang bisa kita teladani dari wanita yang luar biasa ini. Mari kita baca dari Markus 5. Ayat 27 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini yang mau kita pelajari, menyadari sudah disembuhkan. Nah, saya percaya kisah ini kisah yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Coba Bapak Ibu Saudara terkasih kita bayangkan. 12 tahun mengalami pendarahan. Betapa sakitnya wanita ini.
Mungkin ibu-ibu sudah mengalami, maaf ini, seorang wanita dia akan mengalami menstruasi selama 1 minggu. Itu juga kita sudah mengalami perubahan di dalam diri kita. Kadang ada yang emosi, banyak. Nah, wanita ini 12 tahun Bapak Ibu. Coba kita renungkan betapa tersiksanya wanita ini. Tapi apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia memiliki iman kepada Kristus. Nah, ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu. Saudara terkasih. Wanita ini memiliki iman. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus berkata kepada dia, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, apa itu iman Bapak Ibu? Kita tahu, di dalam Ibrani dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, ini yang ada di dalam wanita ini. Dikatakan tadi, asal kujama saja jubahnya. Bayangkan, dia punya iman seperti itu. Jadi, belum terjadi, tapi dia sudah mengimani bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus dan menjama jubahnya, dia sembuh. Wow, saudara yang terkasih, perempuan ini tidak dicatat namanya. Namun, menjadi berkat bagi kita. Nah, dikatakan coba kita lihat di dalam Markus 5 ayat 26, apa dikatakan di sana? Wanita ini sudah berulang-ulang diobati. Coba kita baca bersama. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dihabiskan, coba Bapak Ibu, betapa menderitanya dia. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Nah, ketika kita baca firman Tuhan ini, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Pasti kita akan merasa sedih. Dia sedih karena apa? Sudah banyak uangnya habis. Berobat ke sana, kemana-mana dia sudah berobat. Karena sudah 12 tahun dan dia masih hidup. Nah, dikatakan di sana bahwa ia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Nah, sama seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Kenapa kita katakan dia sangat menderita Bapak Ibu? 12 tahun itu bukan waktu yang pendek. 12 tahun bukan waktu yang pendek. Nah, hari ini Bapak Ibu, saudara terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari perempuan ini? Tadi dikatakan perempuan ini tidak disebut namanya, tapi dia boleh menjadi kesaksian bagi umat manusia. Sehingga kita diajak untuk beriman seperti dia kepada Kristus. Nah, yang pertama, perempuan ini memiliki kepekaan. Kita akan bertanya apa itu kepekaan. Di sini dijelaskan wanita ini dapat membaca keadaan. Nah, kita diajak sore hari ini agar kita dapat membaca keadaan. Kita bisa melihat keadaan. Yang kedua, rohnya bergejolak ketika melihat situasi. Nah, yang selanjutnya, dia sanggup bereaksi atas situasi tersebut. Jadi dia bereaksi atas keadaan itu. Coba, apa buktinya? Kita bisa lihat kembali cerita ini ketika seorang kepala rumah ibadat. Ini kisah awal wanita ini menerima mujizat Bapak Ibu. Ketika itu ada seorang kepala ibadat namanya Bapak Yairus. Nah, Bapak ini memiliki seorang anak perempuan
Dan anaknya ini berusia 12 tahun. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa anaknya ini hampir mati. Nah, dan ia datang kepada Yesus pada saat itu. Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus dan memohon kepada Yesus agar Tuhan Yesus datang menompangkan tangan kepada anaknya sehingga anaknya itu sembuh dan selamat. Itu yang diinginkan oleh kepala ibadat tadi. Nah, apakah Yesus mau, Bapak Ibu? Mau. Yesus kita itu Yesus yang luar biasa, yang selalu ada di setiap kita membutuhkannya. Nah, disinilah mujizat terjadi. Ketika Yesus akan menuju rumah Bapak Yairus tadi, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, disinilah ada kepekaan di wanita tadi. Dia melihat keadaan, rohnya bergejolak, bahkan dia sanggup bereaksi. Dikatakan tadi di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, maka saya akan sembuh. Nah, kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Karena wanita ini sudah dikatakan tadi, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, jadi kita juga sama Bapak Ibu. Kita sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti kita mendengar firman Tuhan saat ini. Nah, inilah yang dialami wanita ini. Sehingga imannya bergejolak. Dia bereaksi Bapak Ibu. Dan dia dengan semangat dan penuh harapan, dia datang menerobos keramaian itu. Kita bisa bayangkan wanita ini pasti dalam kelemahan yang sangat luar biasa. Mungkin dia udah kurus. Dan pada saat itu kalau wanita pendarahan itu najis Bapak Ibu. Jadi dia, saya rasa itu merangkak-merangkak mungkin ini ya. Pikiran saya itu pasti dia merangkak-merangkak di dalam keramaian itu hanya untuk menjamah jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia disembuhkan. Nah, ini hari ini dikatakan, mari Bapak Ibu miliki kepekaan. Dari mana bisa? Seperti tadi. Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan kita juga saat ini mendengar firman Tuhan yang luar biasa ini. Mari minta kepada Tuhan agar kita peka dengan keadaan di sekitar kita. Amin. Kita coba biar lebih jelas lagi, coba kita baca dalam Markus 5 ayat 27, apa dikatakan di sana? Nah, ini tadi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Amin. Nah, yang kedua, apa yang dimiliki oleh wanita pendarahan ini? Dia memiliki keyakinan, Bapak Ibu. Dia memiliki keyakinan. Kepada siapa? Kepada Yesus. Yang tadi dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh wanita ini. Mari kita lihat dalam Markus 5 ayat 28, apa dikatakan firman Tuhan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Nah, dengan iman ia menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga ia merasakan ada suatu perubahan di dalam dirinya. Dan saat itu juga berhentilah pendarahannya. Wow, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, dikatakan tadi ketika dia sudah menjamah jubah Yesus, dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan pendarahan itu berhenti. Coba Bapak Ibu Saudara terkasih, dia bisa merasakan ada darah yang mengalir dan berarti selama 12 tahun dia merasakan itu. Terus merasakan yang begitu menderita. Tapi ketika dia yakin kepada Yesus Kristus, dia rasakan bahwa itu semua sudah berhenti. Dan dia katakan bahwa dia sudah sembuh.
Amin. Coba kita lihat dalam Markus 5 ayat 29. Apa dikatakan firman Tuhan? Nah, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah milikilah iman, keteguhan, keyakinan kepada Kristus. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, apa yang dimiliki oleh wanita ini? Wanita ini memiliki kejujuran Bapak Ibu. Kejujuran dan rendah hati. Nah, ini yang mau kita pelajari. Nah, ketika itu wanita ini menjamah jubah Yesus dan Yesus mengatakan bahwa ada yang keluar dari tubuhnya. Dan dikatakan di sana, siapa yang menjamah jubahku? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid Yesus berkata, engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu? Begitu banyak orang di sini berdesak-desakan. Masa engkau bertanya? Itu yang dikatakan oleh murid-muridnya. Nah, benarkah ini yang dikatakan oleh Yesus? Coba kita lihat kembali dalam Markus 5 ayat 30. Kita banyak baca firman Bapak Ibu ya. Dikatakan apa? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Nah, jadi ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebenarnya apakah Tuhan Yesus nggak tahu gitu? Tahu nggak dia kalau wanita itu menjamah Yesus? Tahu, pasti tahu. Tapi saya yakin ya, kalau Yesus nggak bertanya, ini menurut saya ya Bapak Ibu ya, kalau tadinya Yesus itu nggak bertanya siapa yang menjamah jubahku, kemungkinan peristiwa ini akan berlalu begitu saja dan nggak tercatat di dalam ini. Tapi inilah yang luar biasa rencana Tuhan dalam setiap manusia, dalam setiap orang yang benar-benar percaya yakin kepada Kristus. Ada cara Tuhan membuat orang itu menjadi berkat. Orang itu memiliki kesaksian dalam hidupnya dan orang banyak dipulihkan. Termasuk kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika peristiwa ini tercatat di dalam Alkitab, kita diberkati, kita beriman kepada Kristus. Sehingga apapun masalah kita saat ini, sakit penyakitkah, persoalan apakah, ketika kita percaya kepada Kristus, kita pasti disembuhkan, kita dipulihkan. Karena firman Tuhan berkata, engkau sudah diselamatkan. Dengan apa? Dengan iman. Dan kita percaya, mari hari ini teguhkan imanmu. Percaya sepenuhnya kepada Kristus, jangan ragu. Apapun persoalan sakit penyakit yang begitu menderita dalam dirimu. Lihat wanita ini, 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dan ketika dia beriman kepada Kristus, dia terima, saat itu juga mujizat terjadi. Dia disembuhkan Bapak Ibu. Nah, namun lihat ketika wanita ini, Tuhan Yesus bertanya siapa yang menjamah jubahku. Pasti dia ketakutan. Dia ketakutan. Mungkin di dalam hatinya apa yang akan dilakukan padaku. Tapi dengan rendah hati, ada kejujuran di dalam dirinya. Dia datang kepada Kristus. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dan dia mengatakan, inilah aku yang sudah engkau sembuhkan. Dan apa yang dikatakan perempuan pendarahan ini kepada Kristus? Dikatakan, mari kita lihat di dalam Markus 5 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus. Nah, ini Bapak Ibu, dengan tulus berarti ada kejujuran, ada kerendahan hati, dia memberitahukan segala sesuatu kepada Kristus.
Dia memberitahukan segala sesuatu kepadanya, kepada Kristus. Jadi dia ceritakan apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Yesus yang penuh kasih. Ia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Ini yang Tuhan katakan ketika wanita ini tersungkur di kaki Yesus. Dan dengan jujur dia, dengan rendah hati, Tuhan pasti tahu itu. Dia datang kepada Kristus dan Kristus luar biasa. Dia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita lihat dalam Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wow, haleluya, luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan wanita ini, bukan hanya menyembuhkan penyakit perempuan ini, tapi ia juga memulihkan martabatnya. Dengan perkataan Yesus tadi sebagai anaknya, ia diterima sebagai anak Allah. Wow, luar biasa. Saya percaya sekali, pasti ada sukacita yang luar biasa di dalam hati wanita ini. Karena ia sudah disembuhkan dari penyakitnya yang begitu lama. Bahkan dia dipulihkan, Bapak Ibu. Kenapa? Selama ini dia kan najis. Orang gak ada yang mendekat kepada dia. Orang jijik ngelihat dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia dipulihkan. Bahkan apalagi dia diselamatkan. Dikatakan tadi, "Hai anakku." Dia diselamatkan. Dapat kerajaan Allah. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, mari beranilah untuk beriman kepada Kristus. Untuk mengucapkan perkataan-perkataan iman yang menghidupkan pengharapan kita. Apa contohnya? Saudaraku, banyak. Kita akan berani berkata kepada Kristus, "Tuhan, aku percaya tepat pada waktumu aku pasti disembuhkan." Bagi orang yang sakit, percaya, jangan ragu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan ketika engkau belum bekerja, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti berikan pekerjaan yang terbaik bagimu. Pengharapan ini yang perlu ada di dalam hatimu, saudaraku. Dan anak-anak muda yang belum memiliki pasangan hidup, percayalah. Dengan harapanmu kepada Kristus, engkau pasti akan diberikan pasangan hidup yang setia. Amin. Hari ini mari buka hatimu, belajar dari firman Tuhan, dan percayalah bahwa itu akan terjadi dalam hidupmu. Nah, memang Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang iman, itu mahal harganya. Nah, karena saya juga mengalami Bapak Ibu, karena ketika kita beriman, itu orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita belum tentu mengerti. Belum tentu setuju, bahkan percaya tentang apa yang kita harapkan dan kita imani. Ini kita harus bayar harga. Jadi ketika orang-orang di sekitar kita, dia gak mengerti, dia gak percaya akan pengharapan kita, kita jangan kendor. Kita tetap semangat. Amin. Nah, karena apa? Itu pasti terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Ada proses yang harus kita lalui. Dan proses ini bila kita serahkan kepada Kristus, kita akan menikmatinya Bapak Ibu. Dan ketika itu terjadi, kita akan berkata, wow, terima kasih Tuhan Yesus, dahsyat. Engkau Allah yang memberikan aku kekuatan untuk melalui ini. Dan aku akan melihat kemuliaan-kemuliaan-Mu terjadi dalam hidupku dan keluargaku.
Mari hari ini Bapak Ibu, mari buka hatimu dan tetaplah beriman kepada Kristus. Karena apa? Karena dia selalu ada di setiap hidup kita. Dia selalu ada di setiap masalah kita. Percayalah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa? Dia Allah Immanuel bagi kita. Nah, hari ini inilah tugas kita Bapak Ibu. Sama seperti wanita tadi, mengimani dan melakukan dengan tindakan-tindakan nyata. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Lakukan dengan iman. Karena apa? Karena iman mendatangkan sukacita dan keselamatan. Haleluya. Saya percaya sore hari ini kita diberkati. Dan kita pasti menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang melakukannya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa mengucap syukur untuk firman ini dan kita dapat melakukannya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu yang luar biasa. Biarlah kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami benar-benar teguh di dalam Engkau Bapa. Sehingga setiap kami tidak pernah takut dan gentar untuk melalui setiap musim hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau selamanya. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita responi firman Tuhan pada hari ini dengan mengangkat satu pujian. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Saya mengumumkan untuk semua jemaat yang mau memberikan persembahan bisa mentransferkannya ke rekening di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163010003000566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163010003000566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita sudah mengikuti ibadah gereja YKIS HBC. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Bahkan kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan melalui hambanya yaitu Ibu Neti Kutom. Kiranya terus memberkati kita semua pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Kita menghampiri Tuhan, kami bersama-sama berdoa syafaat pada sore hari ini. Haleluya, ya Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga.
Kami ucap syukur pada sore hari ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan ibadah gereja YKI SHBC pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya siapapun yang sudah hadir mengikuti ibadah pada sore hari ini, melalui live streaming maupun dimanapun kami saat ini umat-umat Tuhan berada. Kami yakin dan percaya Bapa melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk hamba-Mu, Ibu Neti pada sore hari ini yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapak, biar Engkau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa lagi. Dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan, bahkan hamba-Mu ini diberkati dimanapun berada, dimanapun hamba-Mu ini berada, bahkan saat ini Tuhan. Kalau hamba-Mu ini diberkati bersama suami dan anak-anaknya, cucu mantunya ya Tuhan. Engkau terus memberkati pelayanannya ya Tuhan, terpujilah Tuhan. Damai sukacita tercurah di tengah-tengah rumah tangganya Bapa. Bahkan seluruh aspek kehidupannya ya Tuhan, Engkau yang telah memberkati. Biar apa menjadi segala pergumulan hamba-Mu ini Tuhan sebagai ibu rumah tangga, mungkin kepergumulan untuk anak-anaknya, mungkin pergumulan Tuhan untuk suaminya, mungkin ada pergumulan untuk anak cucu mantunya ya Tuhan. Satu hal kami percaya, apa yang didengar doa-doanya pada sore hari ini Tuhan melalui hamba-Mu, yakin dan percaya Bapak doa-doanya sudah dijawab. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, yaitu Pak Ferry, begitu juga Tiara, Ibu Mary ya Tuhan. Engkau telah memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pelayanan pada sore hari ini Tuhan tidak sia-sia. Engkau senantiasa perhitungkan Tuhan jerih lelah hamba-hamba Tuhan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan Pak Ferry bersama keluarganya, seluruh aspek kehidupannya ya Tuhan. Bahkan kesehatannya pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Pak Ferry sudah sembuh dari pileknya. Kami yakin dan percaya pekerjaannya juga diberkati, rumah tangganya juga diberkati. Bahkan apa jadi segala kebutuhan keperluannya Tuhan, Pak Ferry semama keluarga anak-anaknya ya Tuhan. Bahkan sekolah anak-anaknya ya Bapak, Engkau yang menjamin keluarga ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tiara ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Tiara terus diberkati bersama adik-adiknya, bahkan seluruh aspek kehidupannya Engkau yang telah memberkati ya Tuhan. Bahkan kesehatan senantiasa Tuhan yang pelihara ya Tuhan. Kami berikan Bapak, kami percaya Bapak, Engkau berikan apa yang dia butuhkan, apa menjadi segala doa-doanya Engkau dijawab Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Mary ya Tuhan. Biar kiranya Ibu Mary Tuhan senantiasa terus Kau pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau berkati anak-anaknya. Engkau telah memberkati seluruh aspek kehidupannya. Biar apa menjadi segala pergumulannya ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan yang menabuh ya Tuhan, senantiasa Tuhan sebagai Tuhan guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Bapak apa yang telah disampaikan selama setiap pekerjaannya Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan akan berbuah dan berbuah. Melalui anak-anaknya yang Tuhan dia ajar ya Bapak. Anak-anak ini semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin diberkati. Nama-Mu yang dipermuliakan Bapak. Saya yakin dan percaya Bapak, Engkau senantiasa yang menjamin kehidupan Ibu Mary Tuhan. Berikan apa yang dia butuhkan, apa perlukan Bapak. Damai sukacita sejahtera bagi bersaudara surgawi senantiasa di tengah-tengah keluarga ini ya Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk gereja YKI SHBC ya Bapak, untuk Pak Andi, Ibu Endah ya Tuhan. Kalau Engkau telah memberkati pelayanannya, Engkau sebagai gembala kami ya Tuhan, Ibu gembala kami Tuhan. Engkau yang telah memberkati Tuhan suami istri ini Tuhan. Engkau yang telah memberikan panjang umur bersama anak-anaknya yaitu Lukas dan Novanda. Kalau pada hari ini di mana Tuhan Lukas di mana sudah ditambahkan umur 1 tahun, kami boleh bersama-sama mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Anak ini menjadi
menjadi anak yang taat kepada Engkau, dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi sinar-Mu ya Tuhan dimanapun anak ini berada ya Tuhan, menjadi terang Kristus dimanapun anak-anak ini berada. Bapa, terima kasih, saya yakin dan percaya Engkau sudah menyediakan apa dia butuhkan, dia perlukan ya Tuhan. Engkau telah memberkati pelayanannya Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, di mana saat ini kalau hamba-Mu Bapak Gembala kami, di mana ada keluarganya saat ini sedang berpulang. Bapak, kami yakin dan percaya kalau Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan ada rencana untuk ke Karo ya Tuhan. Kami sudah serahkan hamba-Mu ini dan kami yakin percaya apa yang sudah didoakan hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, kami yakin dan percaya Bapak, Engkau yang telah memberkati perjalanannya sehingga hamba-Mu ini boleh bertemu, berkumpul bersama keluarga yang di Karo sana. Nama Tuhan yang ditinggikan di dalam nama Yesus. Perjalanan kendaraan darat maupun yang ada di udara, saya yakin dan percaya Bapak telah menyertai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati pelayanannya gereja YKS HBC Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap sopir-sopir angkot yang begitu setia, Bapak yang telah mencurahkan berkat-berkat bagi mereka ya Tuhan, mereka senantiasa terus bersukacita di dalam nama Yesus. Biar setiap kendaraan maupun angkot maupun roda 2, roda 4, pribadi, lepas pribadi, kami syukur kepada Tuhan Bapa. Engkau yang telah memberkati Tuhan kendaraan-kendaraan mereka. Untuk semua Tuhan kami berikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga kami bawa dalam doa setiap pemuda dan remaja yang ada di gereja YKS HBC. Engkau telah memberkati setiap mereka, penuh damai sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau saat ini Tuhan mereka sedang meneruskan studi mereka, Bapak yang telah memberkati sekolah-sekolah mereka. Kalau mereka saat ini sedang meneruskan S1, S2 ya Tuhan, Engkau telah memberkati mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Kalau saat ini Tuhan, apapun segala pergumulan pemuda remaja yang ada di gereja ini ya Tuhan Yesus, mari Bapak senantiasa Engkau memberkati setiap mereka ya Bapak. Engkau berikan jalan keluar saat ini ya Tuhan, memberikan mereka bekerja yang belum bekerja, yang sudah bekerja mereka diberkati, yang membuka usaha yang baru mereka juga diberkati Tuhan. Biar mereka tetap setia kepada Engkau. Di saat mereka diberkati ya Tuhan Yesus, mereka menjadi saluran berkat. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga Bapak, kami ucap syukur untuk anak-anak-Mu yang setia senantiasa melayani gereja YKS HBC ini Tuhan, dari Haser, begitu juga Tuhan MC mereka yang setiap naik ke mimbar Bapak, mereka diberkati, barisan singer, barisan choir, oh puji Tuhan Bapak, biar melalui puji-pujian mereka ya Tuhan, kami bersama jemaat-Mu ya Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau ya Tuhan, Engkau bertakhta di atas setiap pujian-pujian kami ya Tuhan, di saat kami menyembah Engkau Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah gereja YKS HBC ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak ini Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, terima kasih juga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap imam-imam musik ya Bapak, yaitu Mas Agung bersama keluarganya, Niko bersama keluarganya, begitu juga Ocu bersama Cia Bapak, begitu juga Lukas Bapak, begitu Daner Balali Tuhan. Kami mengucap syukur buat imam-imam musik ini Tuhan Yesus. Bapak, Engkau telah memberkati, mencurahkan berkat bagi mereka. Mereka tidak pernah kekurangan, mereka senantiasa tercukupi segala kebutuhan mereka, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Pengangkat perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus Bapak di gereja YKS HBC, mereka juga diberkati di dalam nama Yesus. Pak Suwardi Pasiaan, begitu juga Pak Wahyu, begitu juga Pak Dance Bapak, begitu juga haleluya haleluya Pak Doni Tuhan, siapapun yang bertugas mengangkat perjamuan kudus Bapak, oh haleluya, Engkau memberkati setiap kehidupan kepala rumah tangga, kepala rumah tinggi Tuhan. Saat ini mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, semua Bapak anak-anak-Mu, Engkau senantiasa yang memperhatikan mereka, mereka diperhatikan oleh Tuhan, mereka menerima berkat dari surgawi. Begitu juga Tuhan, haleluya, biar pengangkat perjamuan kudus ini Tuhan, biar terus sehat ada di dalam pemeliharaan Tuhan, menjadi kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, menjadi kepala rumah tangga yang kudus, menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam-imam sebagai rumah tangga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan setiap kameramen Bapak, setiap alat-alat yang telah digunakan, puji Tuhan Bapak, semua telah diurapi luar biasa untuk memuliakan Engkau ya Bapak surgawi, untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus, untuk semuanya itu. Bangku-bangku terus diurapi, setiap kami yang duduk ada ketenangan, kedamaian, kami selalu memuji Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Di saat kami datang ke gereja YKIS HBC Tuhan, kami datang dengan sungguh-sungguh ya Bapak, kami menghampiri hadirat Tuhan, kami bertatap muka kepada Tuhan. Kuralama shikaralaba 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 kuralama shikaralaba shikaralaba shika. Haleluya. Terpujilah namamu Bapak, terpujilah namamu untuk Kopassus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk alat-alat semuanya ini Bapak. Mengucap syukur Bapak untuk Kopassus ya Bapak. Setiap kami jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, kendaraan-kendaraan telah kami pakai untuk memasuk daerah Kopassus Bapak, kami ucap syukur kepada Bapak-Bapak yang telah berjaga-jaga di pintu 1, pintu 2 sampai kami masuk ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Bapak, karena Kau telah melindungi setiap mereka yang tugas, dari pimpinannya, wakilnya, komandannya dan wakilnya, bahkan seluruh prajurit-prajuritnya, bahkan mungkin saat ini mereka yang bertugas di luar Bapak, Engkau juga telah melindungi setiap mereka Bapak. Kami ucap syukur Engkau tidak pernah membiarkan mereka tugas mereka sendiri. Senantiasa ada pasukan malaikat juga yang melindungi mereka, sehingga mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Mereka boleh kembali lagi tiba di tengah rumah tangga keluarga-keluarga mereka. Namamu yang ditinggikan, namamu yang dipermuliakan, pemerintahannya yang di Kopassus Bapak, Engkau telah memberkati damai sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan mereka ada yang sakit, kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur Yesus hari ini mereka sudah sembuh. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Siapapun saat ini Tuhan yang sedang paling sakit Tuhan, yang ada di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, hari ini mereka disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap mereka tim medis Bapak, biar mereka pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh, maupun shift siang, maupun shift pagi, maupun sore, maupun malam Bapak, mereka diberkati Tuhan dengan jerih payah mereka ya, tugas-tugas mereka. Oh haleluya Tuhan, oh haleluya, Engkau yang telah memberkati setiap mereka tim medis ya Tuhan Yesus. Setiap dokter-dokter yang telah diberkati, dipakai Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Bapa. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di gereja YKIS HBC. Begitu juga Mama Presley ya Tuhan, kami yakin dan percaya dia bisa sembuh dari sakitnya Bapak, dalam nama Yesus. Begitu juga Ibu Susi juga boleh sehat. Begitu juga Mama Yuli penuh damai sukacita, biar diberkati Tuhan bersama anak-anaknya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan ya Bapak. Saya akan percaya Bapak sudah sediakan sepenuhnya bagi keluarga ini ya Tuhan Yesus, seorang janda ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan, begitu juga jemaat Tuhan, semua anak-anakmu boleh sehat sempurna, tidak ada yang sakit, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga bawa dalam doa Tuhan setiap ibadah pertengahan minggu maupun ibadah hari Minggu jam 10 pagi melalui streaming, begitu juga ibadah sore jam 4 hari Minggu Bapak. Puji Tuhan, terima kasih Bapak untuk kasih anugerah-Mu ya Tuhan, untuk gereja YKIS HBC ya Bapak. Kami boleh senantiasa beribadah kepada Engkau, kami senantiasa memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan senantiasa ibadah-ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak, karena Engkau yang kami layani Bapak, Raja di atas segala raja. Kami melayani pekerjaan Tuhan dan kami melayani Raja di atas segala raja. Saya benar percaya Bapak, gereja tidak pernah kekurangan, senantiasa hidup di dalam kelimpahan. Seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, di mana tanggal 4 Desember, di mana Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama jemaatnya, bersama hamba-hamba Tuhan Bapak, kami akan kembali merayakan Natal tahun 2001. Oh puji Tuhan, terima kasih Bapak untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kami memohon kepadamu setiap acara ini Tuhan, sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu ya Tuhan kami diselamatkan. Sehingga kami boleh Tuhan merayakan Tuhan Natal ini Tuhan dengan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersetiap acara demi acara untuk memuliakan Engkau. Bahkan ada rencana nanti ya Tuhan untuk ada rapat Tuhan, acara rapat tanggal hari Sabtu depan ya Bapak, kami minta syukur kepadamu, kami akan ada pertemuan rapat ini Tuhan. Kami akan membahas, merancangkan apapun yang sudah diplaningkan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kami boleh satu iman, kami boleh percaya dan mengucap syukur apapun keputusannya Tuhan rapat nanti untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ingat berdoa untuk Pak Presiden kami, yaitu Pak Jokowi ya Tuhan Yesus. Berikan hamba-Mu ini Tuhan panjang umur, sehat selalu bersama keluarganya. Biar Tuhan bersama staf-stafnya saat ini apa yang diplanningkan pekerjaannya Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan Bapak. Terima kasih sehingga Pak Jokowi Tuhan boleh menyelesaikan tugas ya kepresidenan pemerintahannya yang ada di negeri Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tahun 2001 ini Tuhan kami yakin dan percaya kalau Pak Jokowi boleh dipilih untuk memimpin negeri ini ya Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya Bapak, perjalanan selama ini ya Tuhan, semua karena oleh campur tangan Tuhan, sehingga pekerjaannya Tuhan boleh selesai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga bangsa ini Tuhan, bangsa ada kesatuan persatuan, sehingga bangsa ini boleh ada bangsa yang makmur, damai, sejahtera. Oh haleluya Bapak, terpujilah nama-Mu. Bapak, kami juga berdoa kalau ada segala sesuatu ada mengganggu bangsa dan negara kami Indonesia, begitu juga Bapak yang mengganggu pemerintahan Tuhan, niatnya jahat. Hari ini Bapak kami mau berdoa di dalam nama Yesus supaya semua ini dihalukan, digagalkan, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, apapun yang sudah dikerjakan, yang sudah selesai, kami boleh mengucap syukur kepadamu bersama-sama bangsa ini, rakyat ini, biar kami bersatu untuk kami membangun negeri ini, membangun bangsa ini ya Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini tercurah berkat-berkat dari surgawi. Setiap perekonomian boleh pulih kembali ya Tuhan. Perusahaan-perusahaan mereka boleh bekerja kembali ya Tuhan. Kami minta syukur kepadamu Bapa untuk PT Jahit Musa, begitu PT Lavindo, begitu juga PT 4 Pilar Kevin Bapak. Puji Tuhan Bapak, kalau sampai saat ini ya Bapak, apapun saat ini keadaannya Bapak, kami selalu mengucap syukur. Saya katakan Bapak yang baik, Bapak yang telah menyediakan, Bapak yang telah memberkati PT Jahit Musa, PT Lavindo, PT 4 Pilar Kevin ya Bapak, seluruh karyawan-karyawannya, anak-anak, kalau sampai saat ini mereka bisa bekerja Bapak, itu karena semua oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Bapak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, sesudah kami berdoa syafaat pada sore hari ini bersama jemaat-Mu Gereja YKS HBC, kalau sebentar kami akan pulang, Bu Neti, Angel, Tiara, begitu Pak Ferry, kami serahkan perjalanan kami hanya di dalam kuasa-Mu, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah pada sore hari ini melalui streaming pada sore hari ini ya Bapa, kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan sudah kami terima, janji-janji Tuhan sudah kami terima, nama Tuhan yang dipermuliakan, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami, rumah kami, tempat tinggal kami bawa damai sukacita, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan dengan berdoa syafaat. Terima kasih untuk hambanya Ibu Elizabeth, bahkan
semua yang melayani hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ferry, bahkan Tiara dan Ibu Mary. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita yang percaya dan diberkati kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah tengah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.